Bisakah Juventus dijual? Dunia sepak bola baru saja digemparkan dengan kabar mundurnya seluruh petinggi raksasa Liga Italia Juventus. Ya, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, dan Maurizio Arrivabene resmi meletakkan jabatannya dari kursi petinggi senior tua. Sementara itu, mantan presiden Juve Agnelli membeberkan alasan dibalik mengundurkan diri para petinggi secara serentak, yaitu sudah tak ada lagi persatuan. Bianconeri di beberapa musim ini memang kurang berdaya, meski sempat memenangkan 9 Scudetto secara beruntun sejak Agnelli diangkat sebagai presiden klub 2010 silam. Sebagai gantinya, Juve mengangkat ahli ekonomi Gianluca Ferrero guna mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Agnelli sebagai presiden klub. Masalah finansial juga menghinggapi Juve sejak klub tersebut mendatangkan Ronaldo dari Real Madrid beberapa tahun yang lalu, yang mana isu tersebut tengah diselidiki oleh UEFA. Juve saat ini tengah menghadapi berbagai risiko yang ada di balik masalah finansial itu. Tinggal menunggu waktu setelah UEFA menemukan bukti-bukti pelanggaran. Juve yang jelas saat ini tengah berada dalam situasi kepincangan. Lantas apakah bisa raksasa Liga Italia ini dijual? Muncul spekulasi tentang kemungkinan Juve akan dijual, tetapi tak ada bukti bahwa perusahaan induk Exor telah membuka pembicaraan dengan calon investor. Laporan Corriere dello Sport menyebutkan bahwa pemilik Juve tengah mempertimbangkan masa depan klub, sehingga Bianconeri akan dijual jika ada tawaran yang cocok yang masuk. Namun sumber itu tak memberikan pandangan yang jelas tentang situasinya, tetapi menyoroti bagaimana biaya meroket selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, hal itu akan menunjukkan bahwa beberapa pemegang saham dapat menjual saham mereka. Exor saat ini memegang 63,77% saham di klub yang nantinya akan dijalankan oleh Gianluca Ferrero mulai 18 Januari 2023. Tak disebutkan pembicaraan yang sedang berlangsung antara pemilik Juve dan pembeli potensial. Tetapi artikel itu menekankan bahwa ketua Exor John Elkann hanya akan mempertimbangkan satu hal. Pertimbangan tersebut adalah untuk menjual Juve jika ia menyadari investasi yang dilakukan oleh keluarga itu tak menuai hasil yang diharapkan. Sampai saat ini, Exor belum memutuskan untuk menjual Juve atau tidak. Saat ini mereka tengah mempersiapkan petinggi baru dalam beberapa minggu mendatang. Para petinggi baru ini bakal memulai langkah anyar mereka dalam memulihkan Juve seperti sedia kala. Para petinggi baru ini bakal memulai langkah anyar dalam memulihkan Juve seperti sedia kala pasca mundurnya Agnelli dan jajaran petinggi lainnya pada Senin lalu. Maurizio Sarri diminta bantu penyelidikan terkait kasus Juventus. Pelatih Lazio Maurizio Sarri diminta untuk membantu penyelidikan mengenai Juventus yang saat ini sedang berlangsung dengan tuduhan raksasa Serie A itu secara diam-diam membayar gaji para pemainnya. Juve dituduh membayar gaji para pemainnya secara diam-diam di awal pandemi COVID-19, meski mereka telah menyatakan kepada para khalayak bahwa gaji para pemain selama 4 bulan telah ditangguhkan. Sebelum penyelidikan telah dibuka oleh FIGC dan kasus tersebut membuat mereka berada dalam posisi yang sulit. Seperti yang dilansir La Gazzetta dello Sport, bahwa Sarri telah mengatakan kepada penyelidik FIGC mengenai keterlibatannya dalam kontroversi pembayaran gaji secara rahasia itu. Saya berbicara melalui telepon dengan politisi dikarenakan kami sedang dalam masa kunci tara. Ia mengatakan pada saya bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan dengan para pemain dan ada peluang bagi saya untuk bergabung. Saya hanya ditawari 4 bulan penangguhan dengan 3 bulan yang akan dibayarkan di kontrak tahun berikutnya. Pelatih 63 tahun tersebut khawatir ia akan dipecat oleh Juve dan tidak menerima gaji yang telah disepakati sebelumnya. Jadi ia mengonfirmasi bahwa kesepakatan terpisah dibuat. Tetapi pada akhirnya insentif akan keluar jika saya dipecat, ujarnya. Tim besutan Massimiliano Allegri nampaknya berisiko mendapatkan hukuman yang berat dari segi jumlah denda dan pengeluaran poin bahkan degradasi. Meski yang terakhir nampaknya tak akan terjadi, sedangkan selama 1,5 musim terakhir,
ex-pelatih Napoli telah ditunjuk sebagai pelatih Lazio. Tampil konsisten bersama timnas Prancis di Piala Dunia, Adrien Rabiot dapat pujian dari Didier Deschamps. Seperti diketahui, Adrien Rabiot menjelma menjadi gelandang tangguh di lini tengah timnas Prancis. Ia telah tampil dalam 2 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist di babak penyisihan grup. Didier Deschamps mengatakan kualitas Rabiot mengalami perkembangan. Tentunya ia menyambut positif mengenai hal itu. Dia sedikit berubah, dia mengambil sesuatu, dan hari ini dia adalah gelandang yang lengkap, kata Deschamps dilansir dari Tutto Mercato. Pelatih itu menyebut kualitas Rabiot bisa dikatakan di atas rata-rata. Oleh karena itu, kehadiran pemain Juve tersebut bisa mengatur ritme tim dengan baik. Dia dikatakan sebagai pemain yang seimbang, akan tetapi dia mampu melakukannya dengan baik dalam pertandingan. Didier Deschamps mengaku bersyukur timnas Prancis memiliki sosok Adrien Rabiot. Pasalnya dengan kehadirannya, pola timnya menjadi baik saat bertahan dan menyerang. Pertahanan dan serangan, dia cerdas selalu tahu di mana harus berada. Tutup Didier